Lu tahu gak sih kalau di Jepang itu ada budaya di mana lo wajib ngasih oleh-oleh ke teman kantor lo setiap lo pulang dari liburan, Son. Sudah pasti gak ikhlas itu. Ini tapi harusnya itu bener-bener harus gitu ya, Son. Karena kalau sampai enggak, lo bakalan dicap egois, nggak tahu diri, dan pelan-pelan bakal dikucilin, Son, sama satu divisi di kantor lo. Soalnya di sana kan budaya kerjanya gila ya. Kalau lo ngambil cuti itu udah kayak ngelakuin dosa lo. Jadi ya lo harus minta maaf ke teman-teman kantor lo secara nggak langsung gitu ya, dengan cara ngasih oleh-oleh buat mereka. Makanya di sana suka ada yang namanya omiyage corner, di mana orang-orang yang habis liburan bisa naruh snack khas dari tempat yang dia datengin di situ. Dan modelannya itu biasanya harus yang snacknya dipisah-pisah gitu pakai plastik. Jadi semua bisa ngambil dan kebagian at least 1 biji gitu. Makanya di sana kalau lo perhatiin snack-snack di Jepang itu banyak banget yang kayak udah dikotakin terus diplastikin lagi satu-satu kan. Per piece ya. Kayak rice cracker aja per piece diplastikin gitu. Ya itu biar gampang bagiin ya ternyata. Awal mulai dari situ karena budaya ini. Jadi budaya ini tuh bernama omiyage. Tradisi ini itu udah berumur seenggaknya 300 tahun, Son. Semua bermula di zaman Edo, pas zaman-zaman samurai gitu. Jadi pada saat itu semua orang tuh punya mimpi untuk datang ke sebuah kuil yang bernama Ise-Jingu, yaitu adalah salah satu kuil paling penting dan paling suci di Jepang, Son. Tapi karena dulu nggak ada kendaraan, ya akhirnya orang-orang harus jalan kaki nih selama berbulan-bulan biar bisa sampai ke sana. Jadi ya mahal gitu perjalanan ke kuil itu. Dan ya nggak banyak gitu orang yang punya uang buat jalan ke sana. Jadi para warga desa yang tidak mampu akhirnya bikin sebuah sistem yang bernama Iseko, di mana tiap orang di desa itu pada patungan buat ngirim satu orang untuk pergi ke kuil itu tiap tahunnya sebagai perwakilan dari desa tersebut. Ada satu lagi metode isekai, di mana ketika sudah di hidup selanjutnya baru dia ke kuil tersebut. Jadi ya lebih murah dong, karena kan tinggal ngasih uang dikit doang gitu kan patungan kan. Soalnya kan yang patungan satu desa gitu kan. Nah terus pertanyaan yang selanjutnya adalah gimana cara nentuin siapa yang berangkat gitu kan. Ternyata pakai undian. Yang menang undian dialah yang mewakili desa tersebut. Tapi banyak yang merasa bahwa menang undian ini itu nggak kayak menang undian gitu, Son. Karena udahlah jauhnya luar biasa. Mereka bertaruh nyawa juga buat perjalanan ini. Ditambah di hari orangnya itu mau berangkat, semua orang di desa pada nitip doa gitu, Son, ke dia. Terus pada ngarep kalau dia ini benar-benar nyampe dan ngedoain semua orang gitu yang ada di desa tersebut, yang tentunya dengan ratusan permintaan dan pasti berbeda-beda dong permintaannya. Akhirnya muncullah yang namanya omiyage, yang artinya souvenir, Son, buat ngurangin harapan dari orang-orang di desa tersebut. Karena at least mereka dapat sesuatu gitu kan. Apa oleh-olehnya? Jimat dari kuil Ise-Jingu, Son, buat semua orang. Dari sinilah budaya omiyage ini itu terus berjalan bahkan sampai sekarang gitu, Son, ya kan. Awal mulanya dari situ tuh.